Okay, hello guys, thank you very much for click this video. Today we are going to learn about chapter 3. The title is Be Healthy, Be Happy. Jadi ini berdasarkan dari buku When English Rings a Bell untuk materi kelas 9 SMP. Ya, jadi anak-anak tolong diperhatikan ya baik-baik. Okay, today we are going to learn about label. Jadi kita akan mempelajari tentang label. It's about medicine, obat, food, makanan, and then drink, minuman. Okay, so apa sih label itu? Label adalah keterangan detail dari sebuah produk yang tertulis di luar kemasan. Tujuan dari label itu memberikan informasi baik cara menggunakan ataupun komposisi dari sebuah produk. Jadi kalian coba pikirkan, pernahkah kalian sakit, demam ataupun panas, pernah meminum obat paracetamol? Ya, kalau pernah, apakah kalian pernah melihat kemasan dari obat paracetamol atau sirup paracetamol yang biasanya kalian minum kalau saat sakit? Iya, kalau diperhatikan, jadi untuk label itu ya, label yang kita pelajari hari ini, contohnya ada pada kemasan dari sirup paracetamol atau obat paracetamol. Ya, jadi contohnya ada di sini ya, seperti yang Miss tunjukkan di sini. Ini merupakan contoh dari label yang mana ada di luar produk yang tertulis di luar kemasan ya, pada kemasan dari produk itu. Nah, di sini menerangkan komposisi dari produknya. For example, jadi misalnya ada obat ini terdiri dari natrium, for example, terdiri dari natrium berapa persen, terus kalium berapa persen, and then paracetamolnya berapa. Jadi for example like this. Okay, next kita masuk pada the example of label text in here. Ya, kita akan mengklasifikasikan bagaimana dan apa saja bagian-bagian atau struktur dari teks label itu tersendiri. Ya, di sini Miss sudah menulis bagian-bagiannya. For example in here. Jadi brand of drug itu adalah nama brand ya dari produk ini. Nama brandnya apa? Iya, Pinax ya, Pinax. And then name of drug. Nama dari obatnya apa? Biasanya ada pada label itu sendiri. Iya, children's couch syrup. Okay, and then description. How about description? Iya, description di sini. Couch mixture of formula 440. Okay, and then the content in here. Content di sini maksudnya adalah isi dari produk ini berapa mili, for example in here. Ya, jadi 75 mili ya. And then use, penggunaannya. Ya, di sini tidak ada ya penggunaannya yang tertera di label ini. And then direction to use, petunjuk penggunaan. Biasanya kata kuncinya adalah use, menggunakan atau digunakan kalau pakai di used. Jadi use medicine according to physician instruction. And then juga nanti ada expired date. Tapi di teks label ini tidak ada ya expired date-nya. Oke, kita lanjut ke teks yang kedua in here. Untuk mengklasifikasikan teks ini, seperti biasa Miss sudah rangkum ke dalam tabel di samping kanan. Jadi ada faktanya dan juga ada statementnya. Untuk yang pertama, brand of product. Perhatikan ya, brand of product in here adalah brand produknya apa. Iya, biasanya ada di bagian paling awal ya. Jadi Kraton tea, and then name of produknya adalah tea. And then kontennya atau isinya
isinya kira-kira berapa mili. Ayo, di sini biasanya ada yang mau menjawab, kayak misalnya ditanya isi, jadi lihat pada angka. Jadi misalnya 3, 5, apa? Ada lagi sini angka-angka yang banyak, best. Ada lagi 1 bag per cup, 1 bag per cup. Iya, jawabannya ada di bawah sini ya. Net weight 60 mili. Iya. Oke, and then untuk description-nya for the perfect cup of tea. Iya, ada di atas ya. Oke, untuk ingredients-nya, bahan-bahannya. Di dalam teks Kraton Tea ini, untuk contoh labelnya ini, tidak tertera ya untuk ingredients-nya. Jadi not available. Oke, untuk direction to use. Nah, biasa direction to use seperti teks yang sebelumnya, biasanya kata kuncinya ada pada use. Kita lihat pada use. Iya, ini di awal ya. Use 1 bag use 1 bag per cup. And then pour fresh bubbling water over tea bag. And then step for 3 to 5 minutes and remove tea bag. Oke. And then expired date-nya ada tidak? Iya, tidak ada ya. Oke, next. Nah, oke, murid-murid, kalau misalnya sekarang kalian bersama teman kelas kalian di pembelajaran online ini, bisa mengerjakannya dengan grup ya, atau in pairs. Kalau misalnya sendiri juga, this is your task individual. Oke. Jadi di sini disediakan satu teks ya, masih berkaitan dengan teks label yang tadi Miss sudah menjelaskan contoh label medicine and then drink. Okay, how about this? This is about food ya, bakery. Biasanya kalau bakery ini kan kita lihat pada roti ya, biasa di roti. Jadi ketemunya, oh ini style bakery, oh ini bakery, ini bakery roti. Biasanya kan label-labelnya brandnya. Oke, kita lanjut. Jadi untuk label juga berada pada makanan ya. Contohnya di sini biasanya kalau mau makan roti, di belakangnya sari roti. Contohnya sari roti, di belakangnya ada komposisinya. Nah, itu yang disebut dengan label. Oke. Jadi di sini Styles Bakery, wet grain bread, medium slide 800. Ingredients. Nah, ingredients bahan-bahannya. Ya, bahan-bahannya adalah ini. Ya. And then nutrition, price, used by. Oke, ini kayaknya lengkap ya untuk tabel yang ketiga, untuk contoh label yang ketiga ini. Oke, so now this is your task. Jadi sama seperti permodelan tadi. Jadi nanti kalian akan mengisi titik-titik pada tabel ini. Jadi brand of produknya apa, name of produknya seperti apa, kontennya apa, descriptionnya bagaimana, ingredientsnya apa aja, direction, and then expired date-nya ada tidak di sini. Kelihatannya ada ya. Kira-kira yang mana itu? Oke, kalian silakan mengerjakan. Dan nanti untuk tugas ini nanti kalian akan mengirimnya di link WA Miss, ataukah yang rumah berdekatan boleh langsung dikumpulkan di paper atau buku tugas kalian. Oke. Silakan disimak ya baik-baik. Oke, nanti kalau kalian sudah mau mengirimnya, misalkan periksa dan akan memberikan feedback ya. Oke, so this is a test ya. Ada tesnya di sini. There are 4 ya, ada 4 number in here. This text for 2 number ya. Oke, the first question. Oke, untuk menjawab soal ini kita harus membaca dulu teksnya seperti apa. Jadi cold breaker,
cold breaker like you never feel any cold. Oke, untuk number 1, which of the following sickness cannot be relieved by this medicine? Oke, perhatikan. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, sudah ya. Oke, jadi untuk pertanyaan ini, kira-kira yang tidak ada di sini itu yang mana? Kuncinya gitu aja. Head. Nah, untuk headache-nya ada tidak? Headache ini. Iya, ada ya ini. Terus gout-nya ada tidak? Gout-nya ada. Kalau cancer? Oke, cancernya sepertinya tidak ada ya. Kita lihat dulu untuk optionnya di fever. Iya, ada. So the answer is, the answer is fever. Then. So the answer is, the answer is fever ya. So number 2. Nah, what's the writer's purpose to write the text above? Writer propose to write the text above. Ya, jawabannya adalah B, to persuade people to use product. Jadi maksud dari teks ini adalah, teks label ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk to persuade people to use the product. To use the product. So next. Nutrition information serving per package. And average quantify-nya ada, average quantify per serving and per 100 gramnya juga. Ingredients-nya apa aja, tolong diperhatikan untuk menjawab question number 3 and then number 4. Ya, jawabannya apa kira-kira? Iya, jawabannya I will read it for you. How much sodium does the product contain per 100 gram? Nah, jadi kita lihat kata kuncinya di sini, kita lihat ditanyanya ada, yang ditanya adalah sodium ya. Kita lihat ini sodium. Nah, untuk sodium ini produknya berada pada 100 gram. Perhatikan. Nah, untuk 100 gram kira-kira mana? 45 atau 148? Iya, ditanyanya adalah 100 gram, otomatis the answer is, the answer is B. Next for number 4. Nah, number 4 in here yang ditanya adalah the underline words, kata yang digaris bawahi. Nah, kata yang digaris bawahi adalah ingredients in here. Nah, kata yang digaris bawahi adalah ingredients. Jadi bahan-bahannya sugar, cashew, milk solid, and etc. Kita lihat. Nah, caranya gampang sekali ya. Kita lihat. Untuk stepnya itu, step dalam bahasa Indonesia bilangnya apa? Iya, langkah-langkah. Kalau goals, tujuan. Materials and method. Nah, tinggal 2 option ini, C dan D. Kira-kira jawabannya yang mana? Kalau metode, method adalah metode atau materials? Iya, jawabannya adalah C, materials ya. Kita lihat nih. This is the end of this meeting. Thank you very much guys. Thank you very much for coming in my class. See you next video and then see you to next meeting. Bye.